Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anis Hunayfi. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang metabolisme makhluk hidup. Metabolisme makhluk hidup diaktifasi oleh enzim. Enzim mempunyai dua fungsi pokok. Yang pertama, mempercepat reaksi kimia. Yang kedua, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda dalam waktu yang sama. Cara kerja enzim dipengaruhi oleh suhu, pH atau keasaman, kadar air, konsep strat enzim, konsep strat-substrat, dan inhibitor. Metabolisme dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Sementara katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Pada anabolisme, misalnya fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan atau senyawa organik pada tumbuhan dengan menggunakan energi cahaya. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Sementara kemosintesis adalah proses penyusunan senyawa kompleks dengan menggunakan energi yang berasal dari proses-proses kimia. Contohnya pada nitrifikasi. Nitrifikasi akan menghasilkan nitritasi dan nitratasi. Fotosintesis. Fotosintesis dapat berlangsung dalam serangkaian proses atau tahapan yang kompleks, yaitu melalui reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya dan berlangsung di grana. Apa sih grana? Grana merupakan struktur tilakoid yang bertumpuk-tumpuk. Ia berada di dalam kloroplas. Membran tilakoid akan menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Selanjutnya, proses fotosintesis reaksi terang ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap reaksi sirklik dan reaksi non-sirklik. Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya dan terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stoma. Katabolisme. Katabolisme terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Pada karbohidrat ini akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Dari reaksi inilah energi dihasilkan. Sementara pada proses protein akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini akan mengalami proses transaminasi untuk menghasilkan gugus amonia yang tidak berguna bagi tubuh. Setelah gugus amonia dipisahkan, maka akan terbentuk berbagai senyawa yang kemudian dapat memasuki reaksi respirasi aerob dalam bentuk asam pirufat yang akan memasuki proses dekarbosilasi oksidatif. Asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs. Begitupun dengan lemak. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan mengalami proses beta oksidasi sehingga menghasilkan asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs. Jadi, protein dan lemak saja yang akan masuk ke siklus Krebs, karbohidrat tidak. Karbohidrat merupakan sumber energi untuk sistem metabolisme aerobik dan anaerobik. Pada proses metabolisme, energi secara aerobik merupakan proses metabolisme yang membutuhkan kehadiran oksigen atau O2
agar prosesnya dapat berjalan dengan sempurna untuk menghasilkan ATP atau disebut juga energi. Penguraian yang melalui respirasi aerob melibatkan glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Sedangkan pada proses metabolisme energi secara anaerobik adalah reaksi perombakan karbohidrat. Dalam hal ini, glukosa yang dilakukan untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Penguraian yang melalui respirasi anaerob melibatkan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.